Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Akmal Faiz dan Muhammad Rabitul Umam akan membahas tentang makanan halal dan haram. Pengertian makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal ialah yang diboleh untuk dimakan atau dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang, pada dasarnya halal dimakan, kecuali ada Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Dalil tentang makanan dan minuman yang halal. Dalil yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya berbunyi, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Dalil yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4, dan dalil yang ketiga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan seperti yaitu halal karena zatnya, artinya benda itu tidak dilarang oleh hukum syara, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Kemudian halal dari cara mendapatkannya, artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak sesuai hukumnya, maka menjadi haramlah ia, sebagaimana mencuri, menipu, dan lain-lain. Adapun jenis makanan dan hewan yang halal dimakan secara garis besar, yaitu binatang yang halal dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah, semua makanan yang baik tidak mengandung mudarat, dan semua makanan yang tidak kotor dan menjijikkan, serta binatang ternak yang halal dimakan yaitu seperti kerbau, sapi, unta, dan lain-lain, dan binatang yang hidup di laut atau air. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seorang membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat, yaitu mendapatkan ridho dari Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Di antara beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman yang halal yaitu membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, mendapatkan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tercermin kepribadian yang jujur, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat, manusia dapat bertahan hidup di dunia sampai batas yang ditentukan oleh Allah, manusia dapat mencapai ridha Allah, manusia dapat memiliki akhlak karimah, dan yang terakhir manusia dapat terhindar dari akhlak mazmumah karena tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan. Pengertian makanan dan minuman yang haram. Haram artinya dilarang. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Setiap makanan diminum yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti ada bahayanya. Dalil tentang makanan dan minuman yang haram. Dalil yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, yang dimana artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yaitu antara lain bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang tidak disembelih,
atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, semua jenis makanan yang menjijikkan atau kotor yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, di mana artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk bagi mereka. Haram sendiri terklasifikasi menjadi dua macam, yaitu haram li zaitihi dan haram li ghairihi. Akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang ketiga, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Yang keempat, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang poin B, identifikasi binatang dan tumbuhan yang halal dan haram. Binatang yang halal, yang pertama, binatang yang halal dan haram. Binatang yang halal dimakan dagingnya. Jika kita melihat tempat hidup hewan yang terbagi menjadi tiga, yaitu darat, hewan darat dan air, dan bisa hidup di darat ataupun di laut, dua alam, di air maksudnya. Maka hewan yang dihalalkan dalam hukum Islam adalah hewan yang hidupnya menetap pada suatu alam. Jadi otomatis hewan yang hidup di dua alam itu haram hukumnya, atau dapat bisa hidup atau hidup di air dan darat. Di laut saja ataupun di darat saja itu haram. Seperti yang di darat itu seperti binatang ternak, kecuali babi ya. Babi itu meskipun diternak itu tetap haram ya. Atau ikan-ikan yang hidup di lautan, itu ikan yang hidup di lautan itu semuanya halal. Yang selanjutnya adalah beberapa manfaat hewan yang halal dimakan. Yang pertama, menjadikan manusia lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Jadi hewan yang halal itu membuat kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi rezeki oleh Allah untuk membeli atau memakan makanan yang halal, tidak kesusahan mencari makanan yang halal. Kemudian sebagai sumber makanan yang di dalamnya terdapat sebagai unsur vitamin dan gizi. Nah, vitamin dan gizi ini akan membuat kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyehatkan badan, berikan stamina untuk bekerja. Ya, dan bekerja tersebut juga merupakan ibadah karena kita menghidupi keluarga, menghindari diri dari suatu penyakit. Nah, kita dapat terhindar dari penyakit yang berbahaya karena makanan kita halal. Jika kita makan makanan haram, sudah kita mendapat dosa, tubuh kita juga sudah mendapat penyakit seperti itu. Jadi makanan halal itu dapat menghindarkan kita dari suatu penyakit, kemudian menyelamatkan atau menjauhkan diri kita dari sifat kotor, jijik, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menyelamatkan diri dari perbuatan dosa dan terhindar dari siksa api neraka. Maksudnya kita terhindar dari makanan yang dilarang atau haram. Sudah tubuh kita menjadi sehat, kita juga terhindar dari dosa. Otomatis kita insya Allah terhindar dari siksa api neraka. Kemudian binatang yang haram dimakan dagingnya. Yang pertama, binatang yang haram karena sudah ada penjelasan langsung nas dalam Al-Quran dan hadis. Itu seperti bangkai, darah, serta babi. Kemudian binatang yang punya kuku, itu seperti harimau, burung elang. Kemudian binatang buas dan punya taring yang tajam.
itu seperti beruang, singa, binatang yang hidup di lingkungan kotor dan senang memakan kotoran, atau binatang jalalah. Kemudian yang kedua, binatang yang haram karena ada perintah untuk membunuh, karena bisa merusak, yaitu seperti tikus, ular, itu ada larangan untuk membunuhnya. Dan ada kemudian binatang yang haram karena ada larangan untuk membunuhnya, seperti semut, burung hudhud. Jadi di kehidupan ini sebenarnya semut itu haram ya, ketika kita makan itu kemudian ada semut, itu biasanya langsung kita makan saja. Semutnya itu yang bukan yang berbau ya, seperti itu. Sebenarnya semut itu haram ya. Lebah itu juga haram. Kemudian binatang yang hidupnya di dua alam seperti katak, buaya, anjing laut dan lain-lainnya itu haram. Binatang yang menjijikkan seperti cacing, lintah, belatung, vertebrata itu rata-rata menjijikkan karena tidak punya tulang belakang. Jadi tekstur tubuhnya itu lunak. Akibat mudharat dari hewan yang diharamkan. Hewan yang diharamkan itu mudharatnya sangat besar bagi kita. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh. Seperti daging babi itu konon katanya ada cacing pitanya. Meskipun sekarang sudah disterilkan, kan tetapi banyak pihak yang belum percaya bahwa cacing pita itu benar-benar hilang dari daging babi tersebut. Kemudian sifat binatang yang secara tidak langsung juga akan masuk dan mempengaruhi kejiwaan dan kepribadian pada orang yang makan tersebut. Kemudian menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan seperti daging babi tersebut, karena babi itu lingkungannya akan di lumpur. Kemudian masuk kategori orang yang berbuat dosa dan fasik dan terancam siksa neraka. Nah, di agama Islam memakan makanan yang haram itu berdosa dan kita dapat disiksa di neraka nanti. Jadi berhati-hati saja dan kita harus cermat dalam memilah dan memilih makanan yang halal bagi diri kita sendiri. Kemudian tumbuhan yang halal dan haram. Pada umumnya tumbuhan-tumbuhan itu halal selagi tidak diracuni, atau kan ada biasanya tumbuhan itu diobat oleh petani, itu juga sangat berbahaya kalau belum dicuci. Sayur itu seharusnya dicuci terlebih dahulu karena biasanya ada pestisida untuk mengusir hama. Itu bisa merugikan diri sendiri. Dalam firman Allah surat Al-An'am, "Waladzi ansa'a jannatin ma'rusatin wa ghayra ma'rusatin wan nakhla waz-zar'a mukhdalifan ukuluhu waz-zaituna wa rumman mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa tuhaqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman bermacam-macam buahnya, zaitun delima merupakan bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Tumbuhan dapat dikatakan haram jika tumbuhan tersebut dapat menghilangkan fungsi akal atau dapat menyebabkan kita berhalusinasi seperti alkohol tadi.
Kemudian sedangkan tanaman yang dapat melengkapi akal adalah tanaman bius, homer, dan semua barang yang memabukkan. Tanaman itu seperti ganja tadi, kalau dosisnya tidak pas itu dapat membuat kita berhalusinasi, dan jika dosisnya pas dapat digunakan untuk obat atau sangat berguna untuk dunia medis. Tanaman yang memabukkan itu seperti buah kecubung. Itu bila kita memakannya kita tidak sadarkan diri dapat berhari-hari, misalnya 4 hari, dan juga magic mushroom dan sebagainya. Kemudian subbab yang C, yaitu ketentuan hukum Islam tentang minuman keras dan manfaatnya. Pengertian minuman keras. Minuman keras atau minuman beralkohol itu dalam bahasa Arab disebut al-khul, atau kata ini biasa digunakan untuk menyebut yang sangat halus dan biasa dipakai sebagai bahan kosmetik, yaitu eyeshadow. Itu biasanya dipakai untuk bulu mata oleh kaum Hawa. Alkohol merupakan zat atau senyawa yang sangat mudah mengalami penguapan, dengan mudah mendidihkan serta diimbunkan atau juga unsur yang dapat menimbulkan mabuk. Nah, sesuatu hal yang memabukkan itu jadi dilarang oleh agama Islam karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan definisi khamr secara etimologi merupakan perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. Khamr secara etimologi syarak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang sifatnya memabukkan. Jadi khamr itu kalau zaman sekarang itu bukan cuma anggur, akan tetapi ada ganja, sabu-sabu, ekstasi, obat-obat terlarang seperti itu. Sebenarnya ganja itu kalau sesuai dosisnya itu bisa dijadikan obat bius, dan jika melebihi dosis itu dapat membahayakan, menimbulkan halusinasi. Hukum dan dasar larangan minuman keras atau khamr. Islam melarang dengan keras segala jenis minuman beralkohol untuk dikonsumsi umat muslim karena mudarat atau keburukannya. Jadi Islam itu melarang sesuatu itu untuk kebaikan umat manusia sebetulnya, karena mudaratnya itu sangat besar alkohol itu. Minuman khamr ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar diharamkannya minuman keras atau khamr itu sebagai berikut. Firman Allah dalam surat Al-Maidah, bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansubu wan nazlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi hendaknya khamr itu dijauhi agar tidak mencelakakan diri kita sendiri dan orang lain, dan kita dan supaya ibadah kita juga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapan dalam pengharaman khamr. Tahapan yang pertama itu ada ayat yang membolehkan meminum khamr, yaitu pada surat An-Nahl ayat ke-67 yang artinya, dan dari buah khamr dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah yang
bagi orang yang memikirkan. Kemudian tahapan kedua, ayat sebagai muqaddimah, permulaan untuk mengharamkannya, yaitu ayat tersebut ada surat Al-Baqarah ayat 219. Jadi dahulu itu sebenarnya khamr itu tidak, pada zaman Rasulullah itu sebelumnya tidak dilarang, karena tujuannya untuk menghangatkan badan atau suhu badan. Jadi meminumnya itu sesuai takaran pada zaman dahulu. Kemudian tahapan ketiga, ayat yang melarang minum khamr pada waktu-waktu tertentu seperti ketika akan sholat, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa. Jadi ketika akan sholat dulu itu dilarang, karena ketika minum khamr itu ketika terlalu berlebihan, maka pikiran kita itu bahasanya itu pikiran kita itu kemana-mana atau berhalusinasi, jadi sholat kita jadi tidak absah. Kemudian tahapan keempat, yaitu yang menyatakan khamr itu haram secara mutlak, jelas terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ke-90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr itu berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panas, dan berbuat keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi kita pada tahap keempat ini, khamr sudah dinyatakan haram, dan itu termasuk perbuatan setan yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Kemudian adalah dampak atau bahaya dari khamr, yaitu yang pertama, dampak fisik atau kesehatan fisik. Di antaranya adalah kerusakan hati. Jadi khamr itu merusak organ dalam kita, sebaiknya kita hindari. Kemudian kerusakan pada ginjal, kemampatan paru-paru, gangguan jantung, dan gangguan bagi wanita. Yang kedua adalah dampak psikologis. Dampak psikologisnya yaitu gangguan daya ingat. Jadi khamr itu juga menyerang otak kita sehingga daya ingat kita itu berkurang. Orientasi, karena daya ingatlah penting untuk orientasi terhadap orang atau waktu dan tempat. Kemudian dampak sosial. Dampak sosial itu adalah gangguan, itu meresahkan masyarakat, karena ketika kita sudah meminum minuman khamr atau beralkohol, itu kita tidak sadarkan diri apa yang kita lakukan. Itu kebanyakan itu tidak sadar apa kita melukai orang lain atau merugikan orang lain. Jadi seperti itu. Lebih baiknya kita menghindari minuman khamr tersebut. Untuk sebab yang selanjutnya adalah hikmah diharamkannya khamr. Ali Al-Sabuni menyebutkan bahwa hikmah diharamkannya meminum khamr adalah, yang pertama adalah khamr dapat menghilangkan atau merusak akal manusia sehingga peminumnya menjadi seperti orang gila. Jadi minuman khamr atau minuman yang beralkohol itu sangat berbahaya bagi akal, karena dapat merusak kita jadi seperti berhalusinasi atau sering berhayal yang tidak-tidak. Oleh sebab itu agama Islam mengharamkan atau melarangnya. Yang kedua adalah merusak kesehatan manusia. Jadi khamr itu sangat berbahaya, dapat merusak kesehatan manusia, yaitu seperti organ dalam kita seperti penyakit hati, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau yang masih belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.